Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sebelum kita lanjut membahas KPD mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Dengan kakak Fiana Rusdiasari dan akhiran NIM 004. Baik, pasti di sini sudah tidak asing dengan singkatan LKPD ya. Kepanjangan LKPD sendiri yaitu Lembar Kerja Peserta Didik. Dalam artian, lembar kerja bagi adik-adik guna untuk menyelesaikan masalah pembelajaran pada materi tertentu. Nah, adapun capaian pembelajaran kita yaitu adik-adik diharapkan dapat mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, serta dapat mengidentifikasi isu lingkungan sekitar disertai solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Kemudian, terdapat tujuan pembelajaran di mana yang pertama, melalui gambar, adik-adik diharapkan mampu menganalisis interaksi antara komponen suatu ekosistem. Yang kedua, melalui kerja sama kelompok, adik-adik diharapkan mampu membuat produk miniatur rantai makanan sebagai salah satu contoh memahami materi aliran energi. Kemudian yang ketiga, melalui gambar, adik-adik diharapkan untuk mampu menganalisis permasalahan lingkungan serta memberikan berbagai macam solusi yang dapat memecahkan permasalahan. Dan yang terakhir yang keempat, melalui kerjasama kelompok, adik-adik diharapkan mampu membuat laporan kegiatan berupa poster sebagai proyek akhir penyelesaian pembelajaran tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Sebelum kita masuk ke dalam subbab yang pertama, adapun petunjuk pembelajaran dalam bab ini yaitu yang pertama, bacalah doa sebelum memulai mengerjakan LKPD. Yang kedua, bacalah pertanyaan dengan baik dan teliti. Dan yang ketiga, tulis jawaban kalian menggunakan ballpoint sesuai kolom yang disediakan. Sekarang kita lanjut ke dalam subbab yang pertama yaitu mengenai pengertian ekologi. Ekologi sendiri merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana ekologi memiliki ruang lingkup yang juga meliputi ekosistem. Ekosistem sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama komponen abiotik, yakni semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dalam kehidupan manusia, serta makhluk hidup lainnya atau seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem dan mendukung proses ekosistem, seperti udara, air, tanah, suhu, kelembapan, tekanan udara, mineral, dan cahaya matahari. Semua contoh tersebut sangat memiliki banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Selanjutnya, komponen biotik, yaitu komponen lingkungan hidup dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan sekitar atau dapat dilevelkan dengan mudah, yakni semua makhluk hidup yang terdapat dalam lingkungan, seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Dalam lingkungan biotik dibagi menjadi 3 tingkatan yang tidak asing di telinga kita. Yang pertama ada produsen atau makhluk hidup autotrof, yang dapat membuat makanannya sendiri dari zat anorganik yang ada di alam melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup ini berperan sebagai produsen dalam rantai makanan, seperti tumbuhan hijau mampu memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis, sehingga disebut sebagai produsen. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof, sesuai dengan penjelasan kakak yang di awal. Contoh yang kedua ada alga. Alga berperan sebagai produsen pada ekosistem perairan. Hal ini dikarenakan alga mempunyai kemampuan untuk membuat makanannya sendiri atau autotrof, sehingga dapat dikatakan bahwa alga merupakan sumber makanan bagi organisme lain. Dan contoh yang terakhir yaitu melompat.
untuk melakukan proses fotosintesis. Oleh karena itu, fitoplankton berperan sebagai produsen di lingkungan perairan, sebagai penghasil oksigen dan sebagai pakan alami. Adapun tingkatan yang kedua yaitu konsumen, di mana organisme yang memakan produsen dan konsumen lainnya. Contohnya ada kelinci, tikus, dan juga konsumen memiliki 4 tingkatan, yaitu yang pertama konsumen yang satu atau biasa yang memiliki organisme yang memperoleh energi langsung dari lautan. Adapun konsumen yang kedua atau ini organisme yang memaksa konsumen primer. Kemudian konsumen tingkat 3 atau tersier, ini organisme yang memakan konsumen sekunder. Diikuti konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak, yaitu organisme yang menempati tingkat terapik tertinggi atau yang terakhir. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada herbivora, merupakan organisme yang jenis makanannya berupa tumbuhan seperti kambing, jerapah, dan juga panda. Kemudian yang kedua ada karnivora, merupakan organisme yang memangsa hewan lainnya, jenis makanannya berupa daging, seperti harimau, singa, dan juga buaya. Kemudian yang ketiga, omnivora, merupakan organisme yang jenis makanannya berupa tumbuhan dan juga daging, seperti babi, bebek, dan juga piranha. Kemudian tingkat yang terakhir yaitu ada dekomposer atau organisme yang mampu memecah bahan organik mati menjadi air, karbon dioksida, mineral, dan bahan kimia sederhana lain yang dapat dikonsumsi kembali oleh tanaman hijau. Atau adik-adik dapat menyimpulkan bahwasanya dekomposer yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme untuk memperoleh makanan. Contohnya ada bakteri, karena mampu mendekomposisi organisme lain yang telah mati menjadi unsur-unsur penyusunnya yang akan kembali ke lingkungan. Bakteri ini disebut pengurai dan termasuk ke dalam organisme saprofit karena kemampuannya untuk menguraikan senyawa organik yang ada di alam. Kemudian ada jamur. Jamur dapat berperan sebagai dekomposer karena bisa jamur memiliki kemampuan untuk menangkap hewan dan tumbuh dalam pedoman. Adapun jamur yang terakhir terdapat cacing tanah, di mana cacing tanah tersebut menyukai bahan organik dari kotoran ternak dan juga sisa tumbuhan. Cacing tanah dapat mengurai kotoran ternak dalam kurun waktu 2-3 hari untuk menjadi pupuk kompos yang memiliki kualitas tinggi. Adik-adik bisa mengamati kegiatan trafik melalui kabel piramida di sebelah kiri. Kita lanjut ke sebuah satwa dalam ekosistem serta habitat dan mikrohabitat. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada individu atau makhluk hidup tunggal. Contohnya seperti seorang manusia, seekor hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua ada populasi. Kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu. Contohnya serumpun bambu di kebun, sekumpulan kambing di padang rumput. Dan juga ada komunitas atau kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Contohnya suatu organisme yang berada di sawah atau organisme yang berada di dalam sungai. Kemudian ada ekosistem. Ekosistem yang berinteraksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan semuanya yang saling mempengaruhi. Contohnya ekosistem danau, terdiri atas organisme dan segala benda yang ada di dalamnya. Di dalam ekosistem dibagi menjadi 2, ada bioma dan juga ada biosfer. Bioma merupakan ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Contohnya bioma gurun, bioma tundra, dan juga bioma hujan tropis. Kemudian pada biosfer merupakan lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Contohnya adalah hutan, terumbu karang, dan juga perairan. Terdapat gambar habitat dan juga mikrohabitat di sebelah kanan atas layar. Habitat mengacu pada rumah atau lingkungan alami hewan, tumbuhan,
tumbuhan atau organisme lain. Sedangkan mikrohabitat mengacu pada habitat yang luasnya kecil atau terbatas dan berbeda karakternya dengan habitat yang lebih luas di sekitarnya. Dan mikrohabitat adalah kebutuhan fisik berskala kecil dari suatu organisme atau komunitas organisme tertentu. Misalnya pada batang kayu yang membusuk di hutan merupakan salah satu contoh dari mikrohabitat. Karenanya bisa berisi populasi pengurai, tumbuhan, invertebrata, dan juga semua organisme lainnya. Kemudian kita lanjut ke dalam bab yang selanjutnya yaitu aliran energi. Aliran energi merupakan proses perpindahan energi suatu titik tropik ke tropik berikutnya yang dapat digunakan dengan rantai makanan atau dengan piramida biomasa. Ada tiga sumber dari aliran energi. Yang pertama adalah jaring kehidupan, di mana jaring kehidupan merupakan gambaran besar dari proses kerja jaringan makanan. Jaring kehidupan yaitu suatu rantai makanan yang tumpang tindih tapi saling berhubungan dalam ekosistem. Kita dapat melihatnya pada gambar yang pertama di sebelah kiri. Kemudian yang kedua ada rantai makanan, di mana proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Kita bisa melihat contohnya pada gambar yang di tengah. Kemudian yang terakhir ada piramida makanan, gambaran yang menjelaskan hubungan antar komponen makhluk hidup yang ada dalam sebuah ekosistem. Kita dapat melihatnya pada gambar di sebelah kanan. Nah, adik-adik, untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai aliran energi, kita akan membuat suatu miniatur di mana terdapat alat berat. Yang pertama ada styrofoam, kemudian yang kedua ada gambar ekosistem dalam bentuk print, seperti ada hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada gambar panah dalam bentuk print. Yang keempat ada kertas HVS. Yang kelima kertas karton atau latar belakang dalam bentuk print. Yang keenam ada tusuk gigi. Yang ketujuh ada gunting. Yang kedelapan ada cutter. Yang kesembilan ada lem atau double tip. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat alat peraga atau miniatur rantai makanan dengan tema ekosistem bebas. Kemudian yang kedua, bungkus styrofoam menggunakan kertas karton atau latar belakang yang dalam bentuk print. Kemudian yang ketiga, potong gambar ekosistem dan tanda panah yang telah di-print menggunakan gunting atau cutter. Kemudian beri lem atau double tip pada gambar tersebut dan tempelkan pada styrofoam. Kemudian beri nama bagian rantai makanan menggunakan spidol pada kertas HVS. Lalu beri lem atau double tip dan tempelkan pada miniatur. Selanjutnya susun semua alat peraga menggunakan tusuk gigi. Dan yang terakhir, alat peraga siap untuk dipresentasikan dalam bentuk miniatur. Nah, sekian miniatur yang akan kalian buat jika ada di sebelah pojok kanan bawah. Kita akan menuju ke bab berikutnya yaitu daun biogeochemistry. Daun biokimia merupakan perbedaan proses kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan akuatik, tanah, dan juga air. Terdapat 4 siklus dalam daur biokimia. Yang pertama ada siklus air atau gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Kemudian yang kedua ada siklus karbon atau siklus ini melibatkan pertukaran karbon antara biosfer, geosfer, hidrosfer,
dan atmosfer bumi. Kemudian yang ketiga ada siklus oksigen, di mana proses pertukaran oksigen di bumi ini yang berlangsung secara terus-menerus tidak ada habisnya. Kemudian yang terakhir ada siklus nitrogen, proses perubahan senyawa yang mengandung nitrogen menjadi bentuk kimia lain. Adapun proses pada tahap yang kedua atau kondensasi, uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena terbawa oleh angin. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengembunan. Proses ini terjadi ketika awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhunya akan berubah menjadi semakin rendah. Setelahnya, awan akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air yang akan berubah menjadi awan. Kemudian yang ketiga ada presipitasi. Tahap ini merupakan proses turunnya air dari awan menuju bumi. Sebutan lain dari presipitasi adalah hujan, yakni proses saat titik-titik air jatuh ke bumi. Presipitasi terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun akan semakin banyak. Kemudian yang terakhir ada infiltrasi. Proses terakhir yang terjadi dalam siklus air merupakan proses infiltrasi. Pada tahap ini juga disebut dengan proses penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Selain itu, air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi juga akan terserap ke tanah dan juga tumbuhan. Kemudian pada siklus karbon, sumber karbon dioksida dari udara berasal dari respirasi manusia dan juga hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara dan juga asap pabrik. Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, yang dimana ditunjuk oleh huruf X dan menghasilkan oksigen yang digunakan manusia dan hewan untuk respirasi yang ditunjuk oleh huruf Y. Dilanjut pada siklus oksigen. Siklus oksigen melibatkan 3 fase. Fase yang pertama, selama fotosintesis, semua tumbuhan hijau melepaskan oksigen kembali ke atmosfer sebagai produk oksigen. Pada fase yang kedua, semua organisme aerobik menggunakan oksigen bebas dari respirasi. Pada fase yang ketiga, hewan menghembuskan karbon dioksida kembali ke atmosfer yang digunakan tumbuhan untuk fotosintesis. Proses ini menyeimbangkan kadar oksigen di atmosfer. Dan yang terakhir merupakan siklus nitrogen. Perubahan nitrogen tahap ini terjadi ketika nitrogen yang ada di dalam bahan organik dilepaskan tanaman atau hewan yang telah mati. Setelahnya, bakteri atau jamur memulai atau mengubah senyawa nitrogen bebas di dalam tanah menjadi amonium, sehingga menghasilkan amonia untuk berbagai proses biologis lainnya. Kemudian pada sebab berikutnya yaitu perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan di belahan dunia lainnya.
satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Banyak makhluk hidup khas yang hanya hidup di Indonesia, yang tidak ditemukan di belahan dunia lainnya. Adapun yang pertama yakni persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia memiliki banyak bioma seperti bioma hutan hijau tropis, savana, pantai, dan padang rumput. Hal ini ditunjang oleh lokasi geografis yang terletak di garis ekuator yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Hutan hijau tropis di Indonesia terkenal memiliki tumbuhan yang memiliki sangat gede. Misalnya bunga Rafflesia arnoldii, meranti, cendana, anggrek tebu, daun kayu, daman, dan lainnya. Adapun pola persebaran fauna di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua garis. Yang pertama pada garis Walsh membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi dua wilayah, yaitu wilayah barat orientalis dan wilayah timur australis. Pada garis yang kedua, garis Weber membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah barat, wilayah peralihan, dan juga wilayah timur. Pada garis Walsh membentang dari Selat Lombok menuju Selat Makassar dan berakhir di Filipina bagian selatan. Sementara pada garis Weber merupakan garis batas yang memisahkan wilayah fauna di peralihan dengan Samudra Australis yang membentang dari Laut Alumpurat menuju Laut Banda dan berakhir di Laut Maluku. Adapun yang kedua yakni ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia. Banyak flora dan fauna khas Indonesia yang terancam eksistensinya akibat kegiatan manusia dan juga bencana alam. Adanya kegiatan manusia dan bencana alam. Yang pertama ada penggundulan hutan. Kenapa penggundulan hutan menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati di Indonesia? Karena dapat menghilangkan kesuburan tanah yang mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak yang membuatnya menjadi sangat kering dan gersang, kemudian nutrisi tanah mudah menguap yang akan terkhawatirnya hal yang sulit pada reboisasi. Selanjutnya, punahnya keanekaragaman karena penebangan liar besar-besaran sehingga terjadinya banjir disebabkan hutan tidak dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah banyak dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada kebakaran hutan. Pada hutan yang terbakar maka akan sulit dipulihkan karena struktur tanahnya telah mengalami kerusakan dan hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebabkan lahan terbuka sehingga mudah tererosi serta tidak dapat lagi menahan banjir. Kemudian yang ketiga yaitu banjir. Banjir dapat mengancam keanekaragaman hayati karena dapat menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan. Banjir dapat menyebabkan tanah dan jalan terkikis sehingga dapat menyebabkan longsor. Banjir juga dapat menyebabkan semua kehilangan habitat aslinya. Kemudian yang keempat ada pun kekeringan. Kekeringan dapat mengancam keanekaragaman hayati karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu, kekeringan juga dapat mengancam pasokan air bersih, pertanian, dan ekosistem alam. Kemudian pada sumber berikutnya yaitu mengenai aktivitas manusia yang mempengaruhi air. Manusia merupakan spesies di bumi yang paling mendominasi. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia akan berpengaruh terhadap keberadaan suatu ekosistem.
lahan perkebunan, di antaranya untuk lahan kelapa sawit. Dampaknya banyak jenis tumbuhan dan hewan yang terancam punah akibat kehilangan habitatnya. Alih fungsi lahan lainnya seperti pertambangan dan pembuatan pemukiman turut serta menyebabkan kerusakan habitat. Kemudian yang ketiga ada polusi. Polusi adalah masuknya zat-zat beracun ke dalam lingkungan sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan alamiah. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran polusi terjadi di mana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Banyak aktivitas manusia yang tidak disadari menyebabkan terjadi pencemaran, misalnya penggunaan kendaraan umum, membuang sampah sembarangan, membuang sisa limbah secara risiko, penggunaan asap pabrik yang terjadi secara berskala besar. Berbagai macam tumbuhan. Dan yang terakhir yakni sebab konservasi. Yakni upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Dan manfaat konservasi secara ekologi, yaitu melindungi keanekaragaman hayati melalui keseimbangan ekosistem sehingga bebas dari ancaman kepunahan. Adapun manfaat secara ekonomi yaitu terselesaikan keseimbangan. Saudara, ada gambar yang menyelesaikan pembelajaran tentang ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Selanjutnya, untuk memperdalam pengetahuan ada dua metode dari perkembangan sang penamaan dan individu, yakni usaha pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya di sekitar dan juga ada exit atau sekolah, yakni usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Pada in situ ada contohnya yaitu yang pertama ada Taman Nasional, Suara Marga Satwa, yang berbiosfer dan lain sebagainya. Yang kedua pada exit yang pertama ada akan dicarikan solusinya secara berkelompok, tulisan tinggal kalian atau sekolah kalian, serta jelaskan faktor penyebab permasalahan tersebut dapat terjadi. Kemudian yang ketiga, buatlah berbagai macam solusi yang dapat ditawarkan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang keempat, bisa terbaik yang akan dijelaskan secara berkelompok dan paparkan alasannya di depan kelompoknya. Yang kelima, ajak rekan atau tetangga kalian untuk berpartisipasi dalam kegiatan proyek kalian. Kemudian yang keenam, buatlah laporan kegiatan berupa poster yang berisi judul kegiatan, foto kegiatan, dan hasil kegiatan. Kemudian yang ketujuh, presentasikan poster tersebut di depan kelas kalian atau unggah ke media sosial sebagai sebuah poster kampanye lingkungan. Dan yang terakhir, berilah tanggapan positif terhadap proyek yang dijalankan oleh kelompok lainnya. Terima
Terima kasih buat adik-adik yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga mudah untuk dipahami dan selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.